Tuhan Yesus Kristus mewujudkan ini dengan dua cara. Pertama, kita lihat ketika dia melayani di dunia. Ketika dia melayani di dunia selama kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun, dia ikut serta masuk dalam penderitaan umat manusia. Kemudian ketika dia melihat orang banyak menderita, Tuhan sendiri mulai menyembuhkan mereka. Banyak orang yang lapar, Tuhan sendiri mulai melakukan mujizat-mujizat untuk memberi makan. Memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang dan lainnya. Tuhan sendiri meredahkan penderitaan. Orang yang berada dalam keadaan rasa sakit, dia redahkan rasa sakit itu. Dan berikutnya, di atas kayu salib, dia hadir menemui penderitaan paling berat itu. Menemui penderitaan kita semua. Dan kemudian, dia menyelesaikan masalah penderitaan. Dia melenyapkan masalah penderitaan. Dia menang atas penderitaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi Kristus menyelesaikan masalah penderitaan dengan dua cara. Dia meredahkan penderitaan dan kemudian dia menang atas penderitaan di kayu salib. Jadi Tuhan menyelesaikan masalah penderitaan bukan hanya dengan kata-kata indah. Tuhan menyelesaikan masalah penderitaan dengan dia hadir sendiri, mengalami penderitaan, kemudian menanggung penderitaan itu dan menyelesaikan masalah penderitaan. Alkitab menyediakan solusi yang sangat hebat untuk masalah penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana orang percaya di saat sekarang ini dalam menghadapi masalah penderitaan? Banyak bagian Alkitab yang mengajarkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. 2 poin tadi, Tuhan Yesus Kristus meredahkan penderitaan dunia, dan Tuhan Yesus Kristus menang atas masalah penderitaan. Kita bisa mengambil prinsip ini. Pertama, kita orang percaya hadir meredahkan, meringankan rasa sakit dunia. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali ajaran kasih di seluruh Alkitab. Dan Tuhan memanggil kita untuk mulai hadir di dunia ini, menerapkan ajaran kasih itu, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan. Tetapi sebelum itu Tuhan bisa pakai kita meringankan penderitaan orang lain. Tuhan bisa memakai kita untuk mendoakan orang supaya sembuh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan bisa memakai kita untuk mencukupi kebutuhan jasmani orang lain semampu kita. Tuhan memakai kita untuk meredahkan penderitaan. Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang. Tetapi penerapan praktis yang bisa kita terapkan, kita bisa mendoakan orang-orang supaya sembuh. Tapi penerapan praktisnya adalah apa? Tuhan Yesus waktu itu dia memenuhi kebutuhan banyak orang. Sebelum menyampaikan firman, dia penuhi dulu kebutuhan banyak orang. Orang menderita, dia penuhi kebutuhan banyak orang untuk meringankan, setidaknya meringankan penderitaan orang-orang tersebut. Itu adalah cara misi atau cara penginjilan yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kita. Sebelum kita masuk bersaksi, memberitakan firman, Tuhan ajarkan kita untuk semampu kita, sebisa kita meringankan penderitaannya. Dengan cara itu ya terbukti Tuhan Yesus sendiri berhasil, dan banyak orang yang menerapkan cara ini berhasil meringankan penderitaan banyak orang. Segelas kopi, 1 porsi nasi, 1 porsi bakso bisa kita pakai untuk sarana orang merasakan kasih Kristus, kasih Tuhan. Kita beli di pasar, pedagang-pedagang yang mungkin tidak semuanya kenal Tuhan Yesus Kristus, melebihkan 1.000-2.000 uang kembalian itu adalah hal kecil, hal ringan yang bisa kita lakukan untuk meringankan penderitaan banyak orang. Dan berikutnya, yang kedua, Tuhan Yesus menang atas penderitaan. Kita juga bisa menerapkan menang atas penderitaan. Memang kita bukan seperti Kristus menanggung penderitaan orang lain, tetapi paling tidak kita menang atas penderitaan yang kita alami sendiri. Hingga akhirnya ketika mengalami semua masalah penderitaan, kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidup kita. Kita mengalami kemenangan atas penderitaan bukan dengan kuat gagah kita sendiri, tetapi
oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari.